Hai, welcome to Manajemen Podcast. Wadah pembahasan informatif seputar topik dan isu-isu terkini bareng saya Wahid. Dan aku, Nima. Listen and enjoy. Oke. Halo Nima, gimana kabarnya nih sekarang? Kabar aku ya, Mas ya. Aku sih baik-baik aja, Mas. Kalau Mas Wahid sendiri gimana? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Cuman ya gitulah, ada sedikit-dikit gitu agak nggak enak. BTW gimana? Kamu kan angkatan 21 juga kan manajemennya? Iya, Nah, betul di sini banget. kan aku di sini kan angkatan 20. Bisa dibilang kita kan angkatan COVID nih ya. Nah, menurut Nima gimana sih perkuliahan yang full daring kayak gini? Kalau menurut aku sih, Mas, ada enaknya, tapi ada Hmm. juga nggak enaknya. Gimana tuh? Gimana tuh? Kalau enaknya itu mungkin kita bisa sambil rebahan ya, Mas ya. Iya, iya, Kalau iya, nggak betul, betul, betul. enak, itu nggak ada yang nyemangatin. Waduh, nggak ada yang nyemangatin tuh. Dengerin yang lagi liatin podcast ya. Buruan tuh daftar, nggak ada yang nyemangatin. Oh iya, BTW gimana kabarnya sama si A? Masih aman nggak sih? Waduh, kalau sama si A sih, Mas, itu dia tiba-tiba ngilang gitu, Mas. Nggak tahu kemana. Biasalah, Mas. People kan come and go gitu. Bener, bener, Ya, bener. tapi sekarang sih alhamdulillah ya udah ada yang baru. Wih, udah ada yang baru. Cepat banget. Jadi pas banget gak sih sama topik podcast kita hari ini? Kira-kira bisa Betul banget. di-spill nggak tuh ceritanya gimana? Boleh deh, boleh. Tapi janji loh, Mas, jangan diketawain. Oh, aman, nggak ketawa. Gini aja aku. Oke, Oh, jadi enggak cerita. jadi gini, Mas. Zaman sekarang siapa sih, Mas, yang nggak tahu tentang ghosting? Ya, kalau kata Mm-mm. orang-orang sih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu kan, Mas. Kan parah banget gak sih, Mm-mm. Mas? Ya Mana benar, sepihak benar, lagi. benar. Kalau menurut Mas Iya, Baik ya. gimana? Ya menurut aku ya kurang sih. Cuman ya gitu. Karena kayak gitu itu ya sekarang ini mungkin lagi zamannya kan ada berbagai apa itu alasan gitu. Kenapa dia kok tiba-tiba gitu nih? Ya namanya juga zaman sekarang nih lagi musimnya. Jadi seru nih kali ini kita akan bahas mengenai ghosting ya guys ya. Catat. Oke, waduh. Oh ya, Dilihat nih gimana zaman dari sekarang menurut Nima tentang ghosting itu? hmm, kalau menurutku sih itu perilaku yang enggak banget sih, Mas. Hmm. Kayak Hmm. dia tuh kan bisa ya, Mas ya, pergi tuh pamit dulu Hmm. gitu. Kenapa harus ngilang secara tiba-tiba gitu? Iya, iya. Kan enggak banget jadinya. Ya kalau kataku sih ghosting itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar gak sih? Tapi kitanya juga nggak tahu penyebabnya ngilangnya itu karena apa. Ya, betul banget loh, Mas. Kok dilihat dari jawabannya kayak pernah ngeghosting gini ya, Mas? Parah sih kalau pernah. Pernah ya, Mas ya? Aduh ya ampun, udah lah, diem-diem aja itu urusan kita aja. Oh iya, BTW katanya kamu habis di ghosting sekarang. Ceritain, ayo, Jadi tuh gimana? gini, Mas, ceritanya. Dulu itu aku tuh baru kenal sama satu cowok. Terus Mm-mm. kita itu PDKT selama 1 minggu. Jadi abis kenal tuh langsung Seminggu. PDKT. Seminggu doang Mm-mm. nih. Abis seminggu itu dia tiba-tiba ngilang gitu, Mas, tanpa kabar. Kan biasanya kayak nanyain, kamu udah makan belum, kamu udah gini belum, udah gitu belum. Tapi tiba-tiba kayak Iya. nggak ada kabar, nggak ada apa-apa. Terus besoknya setelah dia ngilang itu, dia ngepost foto sama cewek lain dong, Mas. Sakit banget ini hatiku, Mas. Tapi emang tipikal buaya sih itu kayaknya. Ya, Kalau tapi Mas tapi Wahid aman pernah nih, nggak? Pak. Apa? Kalau Mas Wahid pernah nggak Oh, ngeghosting? aku. Oh, aku sih ya pernah, cuman dulu. Sekarang udah enggak. Boleh di-spill nggak tuh ceritanya? Ya, gimana ya? Karena nih mau udah cerita ya, mungkin aku bakalan cerita juga ya. Juga pernah 10 nih. Nah, aku deketnya nih sama kakak kelas 11. Nah, kita itu PDKT itu nggak ada seminggu udah jadian, kamu tahu. Kita PDKT seminggu itu
udah jadian lah. Terus dia itu nge-treatnya itu bawain aku makanan, diperhatiin terus, diperhatiin belajar, diperhatiin jam tidur dan lain-lain. Aku jadi ngerasa kayak kok mulus-mulus aja gitu, kayak nggak ada rintangannya sama sekali. Nah, Jadi di kayak situ aku little boy ngerasa gitu kayak kan, Mas? iya, hubunganku kayak hambar gitu aja, nggak ada warna-warninya. Terus di situ aku belum sampai sebulan, di situ aku ngerasa bosen dan aku ya biar ada alasan nggak tiba-tiba hilang gitu, bikinlah suatu masalah yang bisa menjadikan hal itu sebagai alasan untuk pergi. Dan ngeghosting itu tadi ya Mas ya. Wah, parah banget sih Mas Wahid ini. Iya, kalaupun ada alasan lain biasanya kan karena juga nggak mau diajak komitmen atau emang lebih nyaman sendiri juga kan. Jadi buat apa dilanjutin semisal kalau emang dua-duanya sama-sama nggak mau gitu loh. Bener kan? Bener juga ya. Tapi kalau Mm-mm. ini emang pilihan ya Mas. Iya, Tapi iya. yang parah itu kan misalnya udah dibikin nyaman, dikasih Mm-mm. harapan, tapi tiba-tiba ditinggal tanpa kabar itu loh Mas. Parahnya lagi, dekatnya sama siapa, jadiannya sama siapa. Tahu gitu kan mending ngomong kan Mas, kalau ngilang gitu loh. Iya, iya. Dengerin tuh yang lagi dengerin podcastnya. Apa yang dikatain ini mah jangan ngilangan, jangan suka ngilang. Tapi gitu ya. Semisal nih, kamu dideketin lagi sama cowok ya kan? Ada nggak sih rasa trauma? Ya, ya rasa trauma itu kan pasti adalah Mas. Cuman kalau dari aku sendiri nih ya, kalau ada Ya, orang yang baru ya kenapa enggak gitu kan Mas ya. Coba dulu lah. Tapi siap. gitulah. Tapi aku nggak mau terlalu ke bawah suasana gitu. Ya, Takutnya ya. kan nanti keulang lagi kejadiannya. Kan yang tanggung jawab aku sendiri Mas. Dia mah nggak Iya, iya. peduli. Berarti kayak yang kamu bilang dari awal tadi ya, people come and go. Jadi setelah datang pilihannya itu kayak bertahan atau cuma Iya, pergi bener gitu ya. banget tuh Mas. Orang lain itu jelas gak berhak banget buat tanggung jawab atas perasaan kita. Anda menghayati sekali nampaknya. Nggak, bagus, bagus, bagus. Tapi BTW ini mah, kan kalau orang habis dikasih, disakitin tuh, kayak gitu biasanya next relationship-nya itu kebanyakan Wah, bahagia loh. setuju Tau nggak banget sih? tuh Mas. Setuju banget. Aku Hmm, percaya hmm. banget sih kalau habis hujan itu pasti ada pelangi. Nah, Nah, buktinya bener. ya udah aku udah dapet orang yang bikin aku bahagia. Iya, Ya, iya. walaupun belum sempurna sih Mas, tapi seenggaknya better lah daripada yang dulu ya kan. Iya. Cuman kamu bisa nemuin yang tepat kayak gitu. Pasti ya kan karena experience yang tadi, Ya, experience pernah di ghosting. betul banget. Jadi ketika lagi deket sama cowok, kamu bisa ancang-ancang, oh ini kira-kira buaya apa lele ya? Buaya apa lele? Tapi ya syukur deh kalau emang sekarang udah nemu yang bikin bahagia apa daya mah ya aku mah yang masih jomblo. Udah jomblo berapa lama sih, Mas? Kenapa nggak nyari lagi? Apa jangan-jangan Mas Wahid pernah ya di ghosting sama cewek? Ayo. Oh, ya ya ya. Ya emang dulu pernah sih dulu. Boleh nggak itu di-spill itu ceritanya kayak gimana itu? Eh ya jadi dulu itu ya ya pernah nih aku di ghosting. Jadi bayangin ya. Jadi dulu itu gini. Eh gini deh. Misal kita deket ya sama cewek. Habis gitu itu masih satu circle. Itu kan kemungkinan untuk di ghosting kan masih ada kan ya? Masih ada kan? Lah, apalagi aku ini nemunya ceweknya itu dari Instagram, dari sosial media. Ya lebih besar lah kemungkinannya. Jadi ceritanya itu kayak gini. Kebetulan kita itu punya hobi yang sama. Kita juga main kan apa Mobile Legends gitu. Nah, di sana itu kita deket itu awalnya gara-gara kita sering mabar. Habis gitu ketika mabar sama aku, kita itu sering menang. Dia itu sering menang. Jadi dia senang. Jadi mungkin pemikiranku ya itu kayak gini. Selama ada yang jago dan bikin dia menang, itu dia suka gitu loh nih. Nah, terus selang beberapa lama gitu, dia itu kelihatan online di game, tapi kok nggak pernah balas chatku lagi. Terus aku mikir, oh mungkin dia udah nemu yang cowok yang lebih jago lagi sih kayaknya. Abis gitu, ya udah dia pergi aja. Ya gimana ya? Aku udah terlalu
ngasih perasaan berlebihan pas waktu itu ya aku kira serius gini-gini dan segala macam, tapi ternyata kok ya mungkin memang bukan jodohnya lah ya Nim ya. Aduh, Ya gitu kasihan sih. banget. Oke, oh jadi gitu ya Mas ya. Kalau sudut pandang dari cowok yang di ghosting. Berarti ini Mm-mm. bukan lagi masalah cowok atau ceweknya ya Mas ya, tapi lebih ke Nah, benar-benar. diri kita masing-masing gitu ya Mas ya. Benar. Jadi kita itu juga harus lihat gitu loh dari sisi yang lain. Nggak semuanya itu selalu salah cowok. Masa semuanya mesti dianggap salah cowok. Padahal kan cewek juga bisa salah. Aku aja di ghosting loh. Loh, loh. Tapi kan zaman sekarang itu muncul undang-undang baru nih Mas. Kalau cewek itu selalu Aduh. benar, dan cowok itu selalu salah. Ya udah mah. Itu kalau masalah cewek ya. Apalagi kalau PMS itu tembok diem aja salah kalau sama cewek. Kamu tahu. Iya. Berarti Yes, kayak gitu memang mah. kita tuh harus jadi pribadi yang lebih baik dulu ya Mas ya. Nah, iya benar. Tapi sebelum itu aku juga mau gantian dong. Aku mau tanya. Kira-kira apa ya? Sebelum aku mau tanya ke kamu, tapi aku mau make sure dulu. Kira-kira kamu pernah ghosting gak sih? Waduh, itu pertanyaan berat banget sih Mas buat aku. Tapi ya Iya, udah nggak nggak apa-apa deh. apa-apa, nggak Aku perlu buat jaim-jaim, santai aja. aku buka aibku dikit aja Mas. Pernah, tapi aku nggak, maaf ya Mbak Mas ya, aku nggak bisa spill di sini karena takutnya nanti yang aku ghosting itu dengerin podcast ini kan jadi nggak lucu. Siap, jangan lupa nanti yang lihat podcast ini share sampai yang di ghosting sama Nima. Ya udah deh, aku tanya kalau gitu. Kira-kira kenapa seseorang itu melakukan ghosting kalau menurut Nima? Oke. Mungkin ini dari pengalamanku sendiri ya Mas ya. Kenapa Siap pengalaman. seseorang itu melakukan ghosting? Uh-uh. Mungkin dari aku sendiri itu sulit mengkomunikasikan keinginan untuk mengakhiri hubungan Mm-mm. Mas. Nah, karena itu kan Mm-mm. karena aku kan orangnya introvert ya Mas. Ya mungkin ya itu Mm-mm. tadi. Jadi sulit banget buat bicara ke dia kalau maaf ya kita nggak jadi ya. Jadi gitu Terus, Mas. terus, terus. Terus ada lagi, aku tuh merasa kayak kayak nggak perlu ada yang dibahas lagi gitu loh Mas sama dia. Jadi Uh-uh. udahlah aku sama dia tuh cukup sampai di sini aja lah, nggak perlu ada yang dibahas Hmm. lagi gitu. Kayak Terus kayak ada aku tadi lah ya. iya bener banget. Terus ada lagi yang tidak mau berkomitmen. Oh ini mungkin buat orang yang ragu-ragu ya Mas ya, mungkin belum siap buat ke jenjang serius, jadi dia jadi belum siap buat berkomitmen sama orang lain itu tadi. Kemudian ada Tapi ini, lagi, tapi ini menarik nih. Tapi ini menarik. Aku mau tanggapin dulu yang masalah tidak mau oke, berkomitmen. Ini juga penonton podcast juga harus tahu juga ya, harus didengar juga. Karena ini menurutku penting. Menurutku dalang dari semua tragedi ghosting itu sebenarnya karena dari individunya itu tidak ada niatan untuk mau berkomitmen. Karena komitmen itu ibarat ini tiangnya, dasarnya, eh, penguatnya lah. Nah, ketika kalian itu tidak ada niatan untuk mau berkomitmen, untuk sekedar atau pacaran lah, atau apa, intinya hubungannya itu jelas lah, nggak yang cuman saling suka terus tapi nggak ada ikatan apa-apa. Nah, itu bahaya itu menurutku. Karena itu bisa, dua-duanya itu bisa saling bebas. Kalau misal emang suka sama-sama bebas ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kan satunya ngerasa kayak nggak dianggap apa-apa, terlalu suka berlebihan, kayak digantungin, terus tiba-tiba di ghosting. Maka dari itu jangan mau kalian kalau emang diajak saling sayang aja tanpa ada komitmen, dah buang jauh-jauh daripada kalian ghosting kapok nanti. aduh, bener banget tuh ya teman-teman didengerin ya. Kemudian aku ada lagi nih Mas, Apa-apa? yaitu menemukan orang lain yang lebih menarik. Ah, ini yang kayak contohku tadi Mas, itu bikin sakit hati banget sih Mas kalau keinget. Iya, Jadi itu yang bikin kamu yang introvert. cerita aku
Jadi mungkin kita itu sama orang yang baru itu tadi itu kurang menarik ya Mas ya. Jadi dia berpindah ke lain hati. Kemudian ada yang terakhir, kurangnya rasa percaya diri. Nah, ini bisa disebut kalau zaman sekarang itu insecure ya Mas ya. Menurut Mas Fahid ada tambahan nggak? Tapi aku mau ada tambahan sih. Kalau misal kurangnya rasa percaya diri itu, mungkin beberapa orang itu kayak ngerasa ya ngapain nggak percaya diri, ngapain insecure, kan udah sama-sama suka kan, udah saling bilang. Nah, kita tuh nggak bisa kayak gitu guys. Tiap orang itu beda-beda. Jadi kayak it happens gitu loh. Semisal seseorang itu merasakan rasa insecure ini karena sebuah sudut pandang itu bakalan terbentuk karena berdasarkan experience. Mungkin aja experience yang dia alamin itu dia itu deket sama orang yang bener-bener perfect lah. Semisal kayak ganteng banget, pinter banget, kuliahnya jago, habis gitu bisnis di mana-mana. Nah, cewek mana tuh yang gak insecure? Mungkin, tapi menurut aku ini juga bisa diatasi dengan cara yaitu tadi balik ke poin yang pertama, komunikasi. Gimana? Kan kasihan juga nanti siapa tahu cowok yang perfect ini ternyata juga sayang banget kan sama si ceweknya. Kan sayang kalau emang nggak bisa lanjut. Iya benar banget tuh Mas. Berarti yang paling penting itu komunikasi ya Mas ya. Bener komunikasi. Jadi jangan apa-apa ambil sendiri, kesimpulan sendiri, itu bahaya banget mah. Ya. Mungkin sekarang ini sih aku mau tanya, kamu kan juga pernah di ghosting, aku juga pernah di ghosting. Tapi kan gantian lah ya, aku mau tanya. Kira-kira menurut kamu kalau misal abis di ghosting gitu harus ngapain sih biar kita nggak terlalu terpuruk? Waduh, pertanyaan yang bagus ya Mas Wahid. Jadi teman-teman, kita di sini mau ngasih tips and trick gimana sih kalau kita itu udah terlanjur di ghosting. Berdasarkan pengalaman Nima aja deh. Iya, emang ini berdasarkan pengalaman aku ya Mas ya. Tapi emang sebelum aku berpengalaman ini, aku itu sempat baca-baca di laman akupintar.id. Oh iya, akupintar.id. Jadi ada beberapa hal yang aku lakukan dan itu worth it di aku gitu loh Mas. Apa tuh kira-kira? Ini yaitu berusaha menerima keadaan dengan ikhlas Mas. Itu ya, yang paling penting banget gak sih Mas? Kayak berarti dia itu bukan takdir kita, jadi sama Allah dijauhin dari kita gitu kan Mas. Betul sekali. Betul ya Mas ya. Oke, yang selanjutnya itu teguhkan hati untuk tidak terus-menerus mencari tahu keadaannya. Kalau perlu ya nih teman-teman, nih aku mau kasih tips. Kalau perlu blok WA-nya, blok Instagram-nya, pokoknya semua sosial medianya itu kalian blok biar lupa sama dia. Kemudian ada lagi curhat jika itu membuat hati lebih ringan. Nah, mungkin bisa curhat ke bestie kalian atau orang tua kalau kalian nikah sama orang tua ya. Terus ada lagi ada lagi, nggak perlu ya teman-teman itu menyalahkan diri sendiri. Karena ini bukan salah teman-teman, oke? Terus yang terakhir dari aku, cobalah rutinitas atau kesibukan baru ya teman-teman. Jangan melulu memikirkan tentang dia, itu sangat nggak penting banget ya teman-teman. Kita tuh harus self-improve, meningkatkan kualitas diri kita sendiri dengan cara menemukan kesibukan baru yang tentunya bermanfaat buat diri kita sendiri. Itu, aku juga setuju sih, aku juga setuju sama Nima. Jadi pada hakikatnya itu kita pertama itu kita juga harus ikhlas. Misal kita udah ikhlas sama semuanya, itu kita bisa enak mah menerima takdir apapun yang emang udah berlalu dalam hidup kita. Karena segala sesuatunya yang emang udah lewat di dalam hidup kita, yang udah terjadi itu nggak mungkin tanpa alasan, pasti ada alasannya. Yaitu supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika ngadepin masalah itu jangan terlalu fokus sama masalahnya aja. Fokus sama solusi. Dan setelah ada masalahnya, diharapkan kalian itu bisa mencari apa ya, memetik sebuah hikmahnya lah. Biar kalian tuh bisa berkembang dengan masalah itu. Biar masalah itu nggak bawa dampak negatif aja gitu loh. Nah, habis gitu, ya itu tadi sih mungkin pembahasan dari kita. Terus juga coba rutinitas baru juga, bener kata Nima tadi,
Tapi ya gitu, kalian juga harus diniatinnya itu jangan karena kalian pengen move on dari cowok ini, makanya kalian melakukan kegiatan tersebut. Nah, takutnya kalian ketika udah nggak gamon lagi, kalian udah berhenti. Jadi motivasinya cuma buat self improvement aja deh. Jadi biar bisa berkelanjutan gitu, rutinitas bagusnya itu tadi. Jadi menurut Ima gimana nih kesimpulannya dari atas sampai kita pembahasan sekarang? Nah, Nah, ini tadi aku sama Mas Wahid udah sharing-sharing pengalaman kita di ghosting ataupun ngeghosting. Dan kita juga udah kasih tips ke teman-teman semua. Jadi, diharapkan teman-teman semua bisa move on ya dari orang yang udah ngeghosting teman-teman semua. Udah gitu aja sih, Mas. Kalau dari Mas Wahid ada nggak? Ya, ya ada sih ya. Kurang lebihnya kayak Nima lah, tapi harapannya ya itu tadi, ghosting itu nggak baik. Tapi di sini kita bahas ghosting itu supaya kalian tahu, supaya kalian tidak terjebur di sana, biar bisa ada pengetahuan lah, bisa jaga-jaga, tindakan preventif. Jadi harapannya supaya kalian nggak ngeghosting dan juga jangan sampai terghosting itu tadi. Tapi kalau udah terlanjur jangan lupa sama tips-tips yang udah disebutin sama Nima dan juga saya tadi. Jadi semoga teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa buat bekal nantinya. Oke? Oke, makasih ya semua teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Salam dari aku Nima. Dan aku Wahid, nantikan terus episode selanjutnya dari Manajemen Podcast yang pastinya bakal bawain berbagai topik yang menarik. Sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye guys. Bye.